Ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di hari ini masuk pertemuan 4 ya, tentang program linear, khususnya untuk metode simplex. Gimana suara saya terdengar atau tidak? Kedengaran, Pak. Dan ya, Dengar Pak. oke, lanjut ya. Jadi metode simplex ini adalah perluasan ya, jadi perluasan dari metode grafik. Maksudnya perluasan di sini ya sebagai apa? Metode simplex ini mengatasi kekurangan yang ada di metode grafik ya. Jadi dalam hal untuk jumlah variabel yang digunakan di variabel di metode grafik itu kan terbatas ya. Hanya ya tiga lah gitu ya. Tiga variabel itu masih memungkinkan untuk kita gambar dalam bentuk grafik. Kalau 4 dimensi mungkin agak susah ya membayangkannya. Nah, oleh karena itu kekurangan itu jadi bisa diselesaikan juga dengan menggunakan metode simplex ya. Jadi di dalam metode simplex ini tidak menggunakan gambar lagi ya seperti di grafik, tapi kita membuat atau mengerjakannya dalam bentuk nanti namanya adalah tabel simplex ya, berupa tabel. Ya itu saja sih bedanya ya. Jadi metode simplex ini memiliki kelebihan dari jumlah variabelnya ya. Kemudian bentuk standar simplex, kalau kita lihat bentuk apa bentuk matematis ini yang disajikan di slide itu mirip dengan yang metode grafik ya. Namun ada penambahan di dalamnya dalam hal untuk nilai B ya, atau nilai yang di ruas kanan itu harus nilainya lebih besar sama dengan 0. Jadi harus positif ya. Jadi nilainya tidak boleh negatif. Sedangkan kalau di grafik itu ya boleh saja negatif. Itu nggak salah ya. Nilainya negatif di ruas kanan. Kalau di metode simplex eh, tidak bisa ya. Jadi tidak boleh negatif. Nah, ini bentuk ini kita sebut sebagai bentuk standar simplex ya. Jadi sebelum bedanya dengan metode grafik, pada saat kita membuat suatu persamaan matematis itu ya, ada fungsi tujuan, ada fungsi kendala. Kalau menggunakan metode grafik itu bisa langsung kita kerjakan, bisa langsung kita gambar dalam bentuk grafik. Tapi kalau menggunakan metode simplex ada tahapan di antaranya ya, di antara setelah kita membuat persamaan matematis tersebut, jadi tidak bisa langsung menggunakan metode simplex. Nah, ya, di antaranya itu di tengah-tengahnya, langkah di tengahnya itu harus membuat yang ini yang namanya bentuk standar simplex. Ya. Jadi bentuk standar simplex ini hasil yang diubah dari bentuk model matematis yang pertama itu ya. Nah, kemudian dari fungsi ini, fungsi kendala ini bisa kita lihat kalau fungsi kendala itu bentuknya harus persamaan, tuh ya, harus sama dengan B1 sama dengan B2 sampai sama dengan BM. Nah, ini kalau di bentuk matematis sebelumnya gitu ya, sebelum diubah ke bentuk standar simplex itu kan boleh menggunakan persamaan atau pertidaksamaan ya. Itu bedanya di situ. Jadi untuk standar simplex itu harus harus bentuknya persamaan, baru bisa diolah menggunakan metode simplex untuk langkah selanjutnya. Ya. Kalau yang lain saya rasa sama ya, fungsi tujuan, fungsi kendala, bentuknya sama. Cuma itu aja ada syaratnya ya, jadi bentuk persamaan dan B harus lebih besar dari 0. Kemudian dari persamaan itu bisa kita persingkat dengan membuat matriks, ya, matriks A dan
ada matriks X, ada matriks B, ya. Jadi bisa diingat-ingat cara perkalian matriks, ya. Ini A kali matriks A kali matriks X, ya, sama dengan matriks B, ya, seperti itu. Jadi matriks berapa kolom gitu ya. Dan ini kan sama nih, satu-satu. Jadi kalau yang ini beberapa kolom ya, kalau matriks A itu. Kalau X itu berupa matriks kolom, satu kolom gitu ya. Kalau B juga bentuknya satu kolom, seperti itu. Nah, diingat-ingat cara perkalian matriksnya gitu ya. Itu kalau kita kalikan, ini kan A11 kali X1 ya. Nanti ditambah A12 kali X2. Ditambah A1N kali XN. Sama dengan B1. Nanti kan bentuknya akan kembali seperti yang atas ini kan. Untuk kendala pertama akan sama seperti kendala yang pertama. Sama halnya untuk kendala kedua juga sama. Seperti itu juga kalau kita kalikan matriks A dengan X itu akan menghasilkan matriks B. Kemudian ada dua hal yang perlu diperhatikan ya, dalam membuat bentuk standar simplex. Yang pertama adalah semua kendala itu harus berbentuk persamaan. Ya. Seperti tadi yang kita lihat ya, sama dengan B, jadi tidak berbentuk pertidaksamaan. Kalau ada kalau bentuknya pertidaksamaan, kita harus ubah ke persamaan dengan menambahkan nanti namanya ada variabel flat ya. Jadi ada penambahan variabel baru dengan fungsi sasarannya besar 0 ya. Nanti di fungsi tujuannya. Jadi fungsi sasaran ini sama dengan fungsi tujuan ya. Koefisiennya 0. Jadi C-nya itu di sini adalah, jadi C di sini tuh Cn ya mau berapa, C3, C4 itu 0 untuk variabel flat. Kemudian yang kedua, nah kalau kita lihat tadi kan B itu kan harus positif ya, harus nilainya lebih besar sama dengan 0. Kalau didapat fungsi matematisnya sebelumnya itu nilai di ruas kanannya itu negatif, maka kita harus merubahnya menjadi positif dengan cara mengalihkan -1 antara ruas kiri dan ruas kanan supaya seimbang ya. Nanti tinggal ganti tanda saja ya kalau kali -1 ya. Awalnya minus jadi plus, yang awalnya plus jadi minus. Dan kita lihat, ini kita di sini ada contoh. Kita disuruh tentukan apakah ini bentuk simplex untuk membuat gitu ya, membuat bentuk simplexnya. Kalau yang A ini, kalau kita perhatikan, nah tadi kan kendalanya yang ini perhatikan ya, ada dua ini. Apakah dia berbentuk persamaan atau dua yang ruas kanannya positif gitu ya. Kalau kita lihat yang A ya, untuk kendala 1 dan 2, untuk ruas kanannya sudah positif semua, 5 dan 4. Hanya tandanya saja masih menggunakan pertidaksamaan ya. Kalau yang B, yang di ruas kanannya ada yang negatif ya, -7, dan kendala 1 dan 2 itu masih berupa pertidaksamaan. Nah, ini kita harus ubah menjadi persamaan dan ruas kanannya harus positif. Nah, ini A, kita lihat dulu yang A. Jadi yang pertama yang harus kita kerjakan itu adalah kendalanya dulu ya. Kendalanya menambahkan dengan variabel slack. Pertama kita tulis kendala yang pertama X1 tambah 5X2 ya. Nah, dibuat daerah yang kosong gitu ya. Nanti kita isi untuk variabel slack ini sama dengan 5. Jadi logikanya kalau ini kan kendala 1 ya. Ini kan lebih kecil sama dengan 5.
supaya dia mendekati sama dengan nilai yang sebelah kiri itu harus ditambah atau dikurang. Ya. Jadi supaya dia mendekati sama dengan itu, maka nilai yang di kiri ini, ruas kiri ini kan harus ditambah ya, supaya mendekati sama dengan 5. Ya. Jadi nanti tandanya adalah plus, ya, plus X3. Jadi variabelnya select itu adalah X3. Variabel select ini bebas, boleh sembarang gitu ya. Tapi ya sebaiknya yang jelas variabel select tidak boleh menggunakan variabel yang sudah ada. Yang sudah ada itu ada X1 dan X2. Selain X1 dan X2 dapat dijadikan variabel select. Jadi bebas ya. Supaya enak ya dibuat urut aja ya. Habis X1, X2, kemudian X3 gitu ya. Kemudian kendala yang kedua kita ubah juga menjadi sama dengan, karena tandanya lebih kecil sama dengan ya, maka sama supaya mendekati, ini kan kurang ya, supaya mendekati sama dengan kita harus tambah juga ya, tambah, dan kita tambahkan variabel select yang baru lagi ya. Tadi kan sudah X3, jangan lagi pakai X3, tapi pakai X, selain X3, selain X1 dan X2 ya. Misalnya X4 ya. Kemudian karena sudah ada penambahan dua variabel select, otomatis kita kembali ke fungsi tujuan, kita lengkapi dengan variabel yang baru ya, dan menambahkan koefisiennya sebesar 0. Kita tambahkan seperti ini, tambah X3 dan tambah X4, koefisiennya 0 ya. Ini 0 supaya bisa kembali ke bentuk seperti semula, sama artinya seperti fungsi tujuan semula ya. Jadi 0 kali X3 kan hilang, habis ya. 0 kali X4 ya habis juga. Bentuknya kan tetap seperti semula ya. Z sama dengan X1 tambah X2. Ya, makanya menggunakan koefisien 0. Kemudian selanjutnya kita lengkapi juga kendala yang ketiga. Ini X1, X2, dan nilainya positif semua ya. Ditambahkan X3 dan X4. Kalau yang ini, yang B negatif ya. Negatif. Yang pertama, nggak boleh merubah yang kerjasamaannya dulu, baru negatif boleh. Atau merubah negatif dulu, baru kerjasamaannya boleh. Nanti hasilnya pasti sama. Kalau di sini contohnya merubah dulu ke bentuk positif dulu ya, yang ruas kanan. Jadi kendala 1 itu kita kalikan min 1. Jadi ini kendala 1 ini ya. Kita kalikan min 1, jadi min 5x1, min 2x2. Ini kali min, kali min kan plus jadinya. Plus 3x3. Nah, tandanya jangan lupa diubah juga. Yang awalnya lebih kecil sama dengan, karena dikali min, ya, maka berubah arahnya menjadi lebih besar sama dengan, ya. Min 7-nya dikali min 1, maka hasilnya positif 7, ya. Selanjutnya, ya. Jadi kendala satunya seperti ini. Kendala 2 kita tulis kembali. Sekarang kita ubah yang ruas kanan ya, yang ruas kanan. Bukan ruas kanan, pertidaksaamaannya gitu ya. Jadi untuk kendala yang pertama dulu kita ubah. Ini karena tandanya lebih besar sama dengan ya. Jadi kan anggapannya ini nilai ruas kiri ini kan besar daripada 7 ya. Ya boleh pakai pemisalan aja, misalnya angkanya berapa? 11 misalnya. 11 lebih besar dari 7 gitu ya. Nah, untuk dia mendekati sama dengan 7, maka 11 itu kan harus dikurangi ya.
jadi dikurangi 4. Jadi tandanya untuk variabel select-nya tanda kurang, ya, itu bedanya. Tadi kan yang contoh yang A tadi kan lebih kecil sama dengan ya, itu plus. Kalau tandanya lebih besar sama dengan, untuk variabel select-nya pakai kurang, ya, min. Itu tambah X4. Jadi variabel yang belum ada ya. X1, X2, X3 kan sudah ada. Sekarang kendala yang kedua. Ini kita lihat pertidaksamaan. Ternyata di sini adalah lebih kecil sama dengan, ya. Kalau lebih kecil supaya mendekati 8, maka harus ditambahkan, ya, karena dia masih kurang. Misalnya 5 lebih kecil dari 8. 5 supaya mendekati 8, supaya sama dengan 8 kan harus ditambah 3 misalnya. Selatnya ditambah, ya, tambah variabel yang belum X5, ya. Oke. Kemudian kita lengkapi lagi fungsi tujuan, tambahkan X4 dan X5 dengan koefisien 0, ya. Selanjutnya kita lengkapi yang kendala ketiga untuk X4 dan X5, gitu ya, lebih besar sama dengan 0. Ya, selanjutnya kalau sudah bentuk seperti ini baru kita bisa masukkan menggunakan metode simplex, ya, ke dalam tabel simplex namanya. Jadi tampilannya seperti ini, ya. Langsung aja contoh ya. Penjelasannya bisa dilihat di video ya, di detail. Kemudian kita lihat contoh aja. Ini alurnya juga, ya. Bagian alirnya. Ini untuk yang revisi. Jadi nanti kalau ada nilai yang belum optimal, pada iterasi tertentu, ya, iterasi 0 misalnya, maka dia harus melakukan revisi tabel. Jadi kita membuat tabel lagi, menghitung lagi sampai optimal, gitu ya, untuk menghasilkan nilai yang optimal. Ini alur revisi yang kotak yang ini, itu di dalamnya seperti ini prosesnya di dalamnya. Ya, kita lihat contoh saja biar cepat. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Nah, ini kan bentuknya bentuk matematis yang masih biasa ya. Jadi belum kita buat ke bentuk standar simplex. Nah, sebelum kita masuk ke tabel simplex, kita buat dulu bentuk standar simplexnya. Jadi kita analisa dulu. Nah, kalau yang ruas kanan kan sudah positif ya, jadi tidak perlu dikalikan 1. Tapi di sini menggunakan pertidaksamaan lebih kecil sama dengan. Itu perlu kita ganti menjadi persamaan sama dengan. Caranya sama seperti contoh sebelumnya. Nah, karena dia tandanya lebih kecil ya berarti harus ditambah ya, ditambah variabel select adalah 1, X3. Untuk kendala kedua, tandanya lebih kecil, ini ditambah juga ya, tambah X4, tambah X4, kembali ke fungsi tujuan, ditambahkan X3 dan X4 dengan koefisien 0, dan melengkapi kendala ketiga untuk variabel X3 dan X4. Nah, ini sudah jadi bentuk standar simplex. Nah, bentuk standar simplex ini yang nanti bisa langsung dimasukkan ke tabel simplexnya. Nah, di sini ada X3 dan X4 itu adalah variabel select ya. Variabel select ini bisa kita sebut sebagai variabel basis ya. Variabel basis. Karena nilai variabel basis itu tipenya, bentuknya adalah berupa matriks identitas ya. Jadi kalau matriks identitas itu kan bentuknya diagonal ya. Isinya 1, 1 dan 0. Tapi yang diagonalnya itu bernilai 1. Nah,
Jadi kalau kita bayangkan nilainya tanpa menulis X3 dan X4, kan di sini kan X3 ini kan 1 ya. Kalau yang kendala kendala 1, X4-nya kan 0 ya. Berarti 1, 0. Kalau kendala 2, X3-nya 0, kan nggak ada ya. X3-nya di kendala kedua. Kalau di kendala kedua ini untuk X4-nya 1. Berarti 1, 0, 0, 1. Kan bentuknya matriks identitas ya. Angka satunya diagonal. Itu bisa kita jadikan sebagai variabel basis. Dan nilainya variabel apa matriks identitas itu harus positif 1 ya. Kalau nanti ketemu min 1, nah itu nggak bisa nanti kita sebut sebagai variabel basis. Tapi harus kita ubah dulu supaya menjadi variabel basis dan menambahkan variabel yang lain lagi. Namanya nanti variabel semu namanya. Ya. Jadi supaya menjadi matriks identitas ya. Ditambahkan variabel semu. Nanti ada contohnya di slide di belakang. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi tabel tabel simplex gitu ya. Ini kita masukkan. Jadi ada bagian CJ. CJ ini yang nilai dari C1, C2, C3, dan C4 yang ada di fungsi tujuan ya. Jadi tinggal dimasukkan saja. Dan di sini 3 gitu ya. 3, 2, 0, 0 gitu ya. 3, 2, 0, 0. Sesuaikan aja ya dari bentuk standar simplex. Kemudian kotak yang di dalam ini adalah berupa matriks A ya tadi ya. A diambil dari kendala ya, kendala. Yang kita lihat dari fungsi kendala di sini kan ada dua, berarti ada dua baris dan 4 kolom ya sampai 4. Kita lihat, kita ambil koefisiennya saja. X1 kan 1 ya, X2-nya 2, X3-nya 1, X4-nya 0 ya untuk kendala 1. Berarti kalau di sini 1, 2, 1, 0 ya. 1, 2, 1, 0. B-nya bisa juga langsung dimasukkan 20. Oh ini dulu. Jadi yang kendala kedua 3, 1, X3-nya 0, X4-nya 1. Berarti 3, 1, 0, 1. Ya. B-nya yang ini nilainya 20 ya. 20 dan 20. Kemudian selanjutnya, nah di kolom yang ini itu berisi variabel basis tadi. Nah, contoh yang tadi kan sudah dijelaskan kalau variabel basisnya adalah X3 dan X4 ya. 3 dan X4 ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya ntar saya cari. Jadi bentuknya ini matriks identitas ya. Dengan 1 0 1 0 0 1. Jadi satunya diagonal ya. Kemudian untuk koefisiennya X3 tuh ya dan X4 tuh ya dilihat kembali di fungsi tujuan ya. Koefisiennya X3 itu ya 0, X4 tuh koefisiennya 0. Nanti ditulis di sini di CBI, CB1 0, dan CB2 0 ya. Kemudian selanjutnya kita hitung nanti ada namanya ZJ ya. ZJ. ZJ ini rumusnya adalah 0 koefisien ini ya, basis dikali setiap kolomnya ya. Jumlah jumlahnya. Jadi 0 dikali 1, 0 dikali 1 ditambah 0 kali 3 gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah 0 ya. Kalau ini 0 kali 2 tambah 0 kali 1 ya. 0. Ini yang ketiga 0 kali 1 ditambah 0 kali 0 juga. Ini 0 kali 0
tambah 0 kali 1. Dan di sini juga dikali. Jadi nilai fungsi tujuannya itu ada di kolom yang ini ya, di kotak yang kecil ini. Nilai kalau mencari keuntungan maksimum atau minimum, untuk kasus yang minimum ya nilainya di sini itu ya, di kotak yang paling bawah ini. Ini 0 kali 20 ditambah 0 kali 20, 0. Ya. Dan, jadi nilai Z-nya gitu ya. Kemudian selanjutnya, kita hitung CJ min ZJ. Nah, ini mudah saja, dikurangi aja CJ mana, CJ yang ini ya. Jadi sesuaikan kolom 1, itu C1 kurang Z1 gitu ya. 3 kurang 0, 3. 2 kurang 0, 2. 0 kurang 0, 0 kurang 0. Gitu. Kemudian kita baru mengecek apakah perlu dilakukan revisi atau enggak. Gitu ya. Kalau dia perlu dilakukan revisi berarti belum optimal iterasi. Ini kita kasih nama iterasi 0 ya. Nanti iterasi, jadi ada beberapa iterasi itu ya. Jadi ada beberapa perulangan sampai ketemu nilai yang optimal. Di sini kita lihat syaratnya kalau CJ min ZJ-nya, jadi tergantung soal ya. Kalau soalnya di sini maksimum, kalau soalnya maksimum maka CJ min ZJ itu harus lebih kecil sama dengan 0 ya. Kalau soal max, maka CJ min ZJ gitu ya, itu harus lebih kecil sama dengan 0 ya. Dan dapat dikatakan optimal ya, optimal gitu. Oke. Nah, lanjut ya. Jadi kita cek dulu CJ min ZJ-nya apakah sudah optimal atau enggak gitu ya. Kalau soalnya max, berarti nilainya yang di dalam sini harus lebih kecil sama dengan 0. Ternyata kita lihat di sini ada yang nilainya lebih besar dari 0. Ada dua, di kolom 2 dan kolom 1 dan 2. Nilainya adalah 3 dan 5. Berarti perlu direvisi ya. Karena perlu direvisi, maka kita perlu menghitung kolom yang sebelah kanan ini. Ini namanya kolom theta ya. Kolom theta. Ini kita pilih dulu. Kita buat kotak dulu ya. Ini nanti calon basis istilahnya. Jadi kita pilih, jadi 3 dan 2 ini kan lebih besar dari 0 tadi ya, syarat yang CJ min CJ. Kita pilih yang paling besar, 3. Ya. 3 ini milik siapa? Milik X1. Nah, X1 ini nanti sebagai calon basis yang akan menggantikan basis sebelumnya. Basis sebelumnya itu adalah X3 dan X4. Nah, mana yang perlu diganti oleh X1, apakah X3 atau X4, itu tergantung dari tetanya ya. Tetanya. Kita buat kotak dulu. Kemudian kita hitung tetanya. Teta ini adalah, rumusnya adalah BI dikali nah, nilai dari calon basis ini ya. Per barisnya, sesuai barisnya. Jadi BI dibagi 1. Kalau ini yang kendala kedua BI dibagi 3. Jadi 20 dibagi 1 tetanya sama dengan 20. Untuk yang kedua, teta yang kedua 20 per 3 ya. Nah, untuk menentukan yang mana yang harus diganti oleh X1, maka teta itu kita pilih yang terkecil ya. Yang terkecil apakah 20? Mana yang kecil, 20 atau 20 per 3? Yang kecil kan 20 per 3 ya.
20/3, maka kita eh, blok horizontal gitu ya. Ini nanti yang keluar basis X4-nya nanti diganti dengan X1 ya. Dan kemudian ada arsiran yang ketemu antara biru dengan hijau, ini kita sebut dengan elemen kunci. 3 ini kan arsirannya sama ya. Jadi arsir hijau dan biru. Ini kita sebut elemen kunci. Elemen kunci ini yang akan mempengaruhi perhitungan nilai A. Ini kan matriks A, matriks A ya. Matriks A yang baru, perhitungan untuk matriks A yang baru ya, di iterasi berikutnya. Selanjutnya ini kita lihat dulu cara menghitung matriks A-nya ya untuk iterasi yang berikutnya yang baru. Misalnya di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Ini adalah matriks A sebelumnya ya. Kita ingin menghitung matriks A sesudahnya untuk iterasi berikutnya. Misalnya di sini kita kasih contoh variabel cadangan basisnya ada di kolom kedua ya. Jadi kita buat kotak seperti tadi yang warna biru. Kemudian yang keluar itu misalnya baris kedua. Untuk menghitung nilai elemen dari matriks A yang baru, kita kasih nama aksen ya, misalnya A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, dan seterusnya. Nah, F ini kan yang arsiran sama berarti elemen kuncinya. Nah, rumus untuk menghitung E aksen yang baru, jadi yang gampang kita hitung dulu yang di arsir sama ya, horizontal gitu ya. Arsir sama horizontal. Karena nanti perhitungan A, C, D, dan B itu yang tidak sejajar dengan elemen kunci itu agak berbeda rumusnya ya. Kalau yang sejajar dengan elemen kunci itu ya lebih mudah rumusnya. Ya, aksen sama dengan E dibagi elemen kuncinya apa? F. Ya. E dibagi F. Kalau G aksen, maka G aksen sama dengan G dibagi F ya. G dibagi H aksen sama dengan H dibagi F. Kalau F aksen, ya F aksen sama dengan F dibagi F. Itu sama dengan 1. Jadi nanti untuk matriks A berikutnya, posisi elemen elemen kunci itu pasti nilainya nanti 1. Kemudian berikutnya untuk A aksen, karena dia nggak sejajar dengan elemen kunci, maka rumusnya seperti ini. Jadi A aksen itu sama dengan A kurang, jadi nilai sebelumnya ya, A nilai sebelumnya, dikurangi B kali E. Gitu ya. Jadi, nah yang B ini kan lurus dengan elemen yang satu kolom ya, dengan elemen kunci, dibagi dengan yang baris atau kolom yang dekat dengan A gitu ya. Ini B kali E dibagi elemen kunci. Kalau C aksen itu sama dengan C dikurang, ini ya dikurang, C dikurang B kali G dibagi F. C kurang B kali G dibagi F. Kemudian kalau yang H, kalau yang D aksen sama dengan D kurang B kali H dibagi F. Ya. B kali H dibagi F. D kurang B kali H dibagi F. Kalau yang belum apa nih? B aksen sama dengan nilainya sendiri, nilai sebelumnya B kurang ya, B kali F ya, dibagi F. Ya. Ini rumusnya. Jadi nilainya 0 sama dengan 0. Jadi nanti untuk elemen matriks selanjutnya ya, matriks A selanjutnya,
Yang satu kolom dengan elemen kunci itu ya seperti ini B, pasti nilainya 0. Jadi kalian ya nggak perlu dihitung lagi ya, langsung masukkan aja 0. Kecuali elemen kunci 1. Oke, kembali ke soal. Iterasi berikutnya. Ditulis dulu yang iterasi 0. Ya. X1 nanti ganti dengan X4. Nah, ini kita untuk iterasi berikutnya dibuat tabel baru seperti ini. Kita tukar dulu, kita masukkan variabel basis yang baru. Jadi X3-nya tetap ya. X4-nya diganti X1. Koefisiennya kalau X3 0. X1-nya ya disesuaikan dengan fungsi tujuan 3 ya. Di 0 dan 3. Kemudian di sini kita hitung. Tadi berdasarkan rumus yang sebelumnya. Jadi untuk yang gampang kita hitung yang baris yang diarsir hijau ya, yang lurus dengan elemen kunci. Jadi misalnya untuk yang elemen berapa ini A22 ya, A22 untuk mengganti yang satu ini, rumusnya adalah 1 dibagi elemen kunci ya. Nilainya dia dibagi elemen kunci. Ya, nilai sebelumnya dibagi elemen 1/3. Yang ini 0/3 itu kan sama dengan 0 ya. Kalau yang ini 1/3. Kalian yang ini, yang nilai B-nya 20/3. Kalau elemen kunci kan sudah tahu tadi nilainya selalu 1. 1 ya. Kalau yang kolom yang lurus dengan elemen kunci ya nilainya 0 ya. Pokoknya nanti yang ini di sini adalah 0. Jadi kita hitung dulu yang daerah sini. Untuk mengganti 2 ini berapa nilainya? Misalnya ini adalah 2 dikurangi 1/1 dibagi 3 ya. 2 kurang 1/1 dibagi 3. Ini berapa? 2 kurang 1/3. Oke, jadi harus bisa menghitung pecahan ya. 6/3 kurang 1/3, 5/3. Ya. Nah, kalau yang ini rumusnya adalah untuk mengganti satu yang ini, 1 dikurangi 1 kali 0 dibagi 3. Ya. 1 kurang 0/1 dibagi 3. Ya. Nah, apapun yang ada di atasnya dikali 0 ya gampang aja nanti. Hasilnya pasti 0 itu ya. 0 kali 1 0, 0/3 ya 0. Berarti 1 kurang 0 ya 1. Sekarang yang ini 0 dikurangi 1 kali 1 dibagi 3. Ya. 0 kurang 1/1 dibagi 3. Hasilnya adalah min sepertiga. Yang ini 20 kurang 1 kali 20 dibagi 3. Ya. Ini pasti 0 ya. Ini 20 kurang 1 kali 20 bagi 3. Jadi hitung nih 20/3 samakan dulu penyebutnya. Ya. 60/3 ya. Gitu. Kurangi 20/3, 40/3. Kemudian selanjutnya kita hitung ZC-nya. Ya. ZC-nya, nah ini langsung aja ya. Ini 0 kali 0 ya. Saya mendapatkan 3 ini. 0 kali 0 ditambah 3 kali 1. Ini hitung dulu yang ini ya. Tadi kan rumusnya ini ya. Jadi koefisien basis dikali tiap kolomnya gitu ya. Jadi kalau yang hitung 1 ini 0 kali 5/3 kan 0 ya. Ditambah 3 kali 1/3. 3 kali 1/3 kan 1 ya. 3 bagi 3 kan jadinya 1. Kalau yang ini supaya hasilnya 0, 0 kali 1, 0. Tambah 0 kali 3, 0. Kalau yang hasilnya 1 ini, 0 kali min sepertiga, 0. Ditambah 3 kali 1/3, 1.
Nah, ini hasilnya 20. 0 kali 40/3, 0. Ditambah 20/3 kali 3, 20. Untuk CJ min ZJ-nya, ya dilihat aja CJ-nya kan di awal ya, di fungsi tujuan 3 dikurangi ZJ yang baru ya. Yang ZJ yang sebelumnya, iterasi sebelumnya. Itu yang iterasi yang baru. 3 kurang 3, 0. 2 kurang 1, 1. 0 kurang 0, 0. 0 kurang 1, min 1. Ya. Kemudian kita cek lagi kembali ke tadi ini. Kalau soalnya maksimal, CJ min JJ itu harus lebih kecil sama dengan 0. Ya. Apakah sudah lebih kecil sama dengan 0 semua? Oh, ternyata ada yang belum gitu ya. Di kolom kedua, nilainya adalah 1. Nilainya lebih besar dari 0. Maka perlu kita lakukan revisi tabel lagi. Jadi kita buat kotak lagi seperti ini, arsir kotak. Di kolom kedua ya. Gitu. Karena nilai yang lebih besar dari 0 kan cuma 1, yang lain sudah lebih kecil dari 0 sama dengan 0. Ya. Jadi X2 yang akan mengganti X3 atau X1 gitu ya. Jadi ditentukan dari nilai theta. Ini kita buat kotak dulu. Ya. Itu nilai tetanya, nilai B-nya yang baru dibagi yang kotak ini ya. 40/3 dibagi 5/3. Berapa? 8 ya. 8. Ini 20/3 dibagi 1/3. 20. Oke. Nah, tadi tetanya kan pilih yang terendah ya, yang paling kecil. Yang paling kecil 8 atau 20? 8. Berarti nanti X3 itu yang akan diganti oleh X2. Ya. Kemudian selanjutnya, jadi ini elemen kuncinya sekarang yang baru 5/3. Kemudian iterasi yang kedua. Nah, kita pakai iterasi 0, 1, 2. Nah, ini iterasi yang kedua. Ini tulis kembali ya. Iterasi yang kedua. Jadi biar enak lihatnya slide berikutnya. Jadi nanti kalau mengerjakannya langsung satu tabel gitu ya. Sekarang kita ganti dulu yang variabel basis ya. Yang satunya kan tetap ya. Tapi koefisiennya 3 tetap juga. X3-nya diganti X2. X2 itu koefisiennya berapa? 2 ya. Berarti di sini 2, ini 2 dan 3. 3 ini kan tetap ya. Karena nggak berubah. Dan kita hitung lagi A-nya ya. Matriks A yang baru. Hitung yang baris hijau dulu ya. Yang lurus dengan elemen kunci. Karena rumusnya lebih gampang. Untuk yang bagian ini, rumusnya adalah 0 dibagi 5/3. 0 gitu ya. Kalau ini kan elemen kunci pasti 1. Kalau ini 1 dibagi 5/3. Berapa? 3/5 ya. Ini, kemudian nilai yang ini, min 1/3 dibagi 5/3. Berapa? Min 1/5 ya. Kemudian ini juga 40/3 dibagi 5/3. Berapa jadinya? 8. Kemudian baru kita hitung yang kendala kedua ya. Kalau yang di sini ya 0 ya, karena lurus dengan elemen kunci, nggak perlu dihitung sebenarnya ini. Pasti 0. Ini rumus yang ini 1 kurang, kalau menghitung ini ya. 1 kurang 0 dikali 1/3. Nah, di atasnya sudah tahu 0, ini pasti 1 kurang 0 gitu ya. 1. Kalau ini dulu. 0 kurang 1 kali 1/3 dibagi 5/3. Gitu ya. Nilainya pasti negatif. Kemudian di sini
sepertiga dikurang min sepertiga kali sepertiga dibagi 5/3. Ya. Lupa ini min ketemu min nanti jadi plus ya nanti ya. Hasilnya adalah 2/5. Kemudian yang ini 20/3 dikurang 40/3 kali 1/3 dibagi 5/3. 20/3 kurang 1/3 kali 40/3 dibagi 5/3. Hasilnya 4. Kemudian kalau yang ini pasti 0 ya. Kemudian kita hitung ZJ-nya ya. ZJ-nya 2 kali 0 ditambah 3 kali 1. 3. Kemudian yang ini 2 kali 1 ditambah 0 kali 2. 2. Di sini 2 kali 3/5 ditambah min 1/5 kali 3. Berapa? 6/5 dikurang 3/5. 3/5 ya. Ini 2 kali min 1/5, berarti min 2/5 ditambah 2/5 kali 3. 6 ya, 6/5 dikurangi min 2, berarti 4/5. Ini 2 kali 8, 16, ditambah 4 kali 3, 12. 16 tambah 12, 28. Ini kita hitung CJ min CJ-nya 3 kurang 3, 0. 2 kurang 2, 0. 0 kurang 3/5, min 3/5. 0 kurang 4/5, min 4/5. Kemudian kita uji lagi apakah sudah optimal atau enggak dari nilai CJ min ZC. Ya. Kan nilainya kalau soal maksimal kan nilainya harus lebih kecil sama dengan 0. Kita cek di sini, oh ternyata semuanya sudah lebih kecil sama dengan 0. Berarti sudah optimal. Jadi cukup sampai iterasi kedua ya. Maka ini kolom tetanya kita hapus. Maka kita ambil kesimpulan kalau sudah tabelnya sudah optimal. Sekarang bagaimana melihat nilai X1 dan X2? X1 dan X2 itu dilihat dari yang B-nya ya, bukan yang bagian sini, kiri gitu ya. Jadi nilai X1 itu sama dengan 4, X2 itu sama dengan 8. X1 sama dengan 4, dan X2-nya sama dengan 8. Ya. Jadi kesimpulannya seperti ini. Jadi persamaan tadi itu sebenarnya kasus ini merupakan model matematis dari kasus yang di materi sebelumnya tentang cairan superior dan cairan standar. Kemudian lihat, ini nilai efeknya sama dengan 28. Ya, sebentar dulu ya, saya panggil sebentar.
Kita lanjut ya. Jadi soal ini merupakan soal dari cairan superior dan cairan standar ya kemarin ya. Jadi bisa nanti dicocokkan dengan cara grafik. Ya. Kalau kita gambarkan menjadi satu tabel seperti ini, ya. Jadi ada berapa nih? Ada 3 iterasi ya, iterasi 0, iterasi 1, dan iterasi 2. Kalau kita bandingkan dengan menggunakan metode grafik, hasilnya pasti sama. Jadi yang pertama kita lihat untuk iterasi 0, nilai X1-nya dan X2-nya berapa gitu ya. Nilai X1 kan dilihat dari B ini ya. Di sini kita lihat kalau yang iterasi 0 itu nggak ada X1 dan X2. Karena nggak ada berarti X1 dan X2-nya sama dengan 0. Ya. Kalau yang ini kan 20 ini punya X3, yang bawah ini 20 yang bawah punya X4. Jadi X1 dan X2-nya 0,0. Jadi titik di sini 0,0 ya. Untuk yang iterasi yang pertama, di iterasi 0, iterasi yang ke-1, nilai X1-nya berapa? Nilai X1-nya adalah 20/3. X2-nya berapa? Di sini nggak ditulis berarti X2-nya 0 gitu ya. Jadi ya, kalau nggak ditulis ya berarti 0. Jadi titiknya adalah X1 20/3, X2 0. Ya, jadi 20/3,0 di titik D. Nilai fungsi tujuannya adalah 20. Kemudian untuk iterasi yang kedua gitu ya, nilai X1-nya 4 dan X2-nya 8. Jadi ada di titik, kalau di grafik kemarin nama titiknya adalah titik E. Nah, satunya titik E. Berarti yang paling optimal itu adalah 28 ya keuntungannya. Oke, lanjut. Nah, ya. Jadi contoh berikutnya nanti bisa dilihat, dipelajari sendiri ya. Bisa dilihat di video, karena lumayan panjang juga sih menjelaskan kalau metode simplex ini. Ya. Bisa dilihat sendiri di video ya. Nah, ini saya rasa sama sih seperti kasus yang sebelumnya. Hanya saja kendalanya lebih banyak, otomatis variabel slack-nya lebih banyak lagi kan. Kendalanya ada 3, ya otomatis kan variabel slack-nya ada 3. Jadi lebih panjang lagi kolomnya, kolom dari tabelnya ya. Tabel yang ini lebih panjang lagi. Ini cara perhitungannya. Saya rasa sama gitu ya. Tapi yang perlu dijadikan perhatian untuk menghitung theta, nah di sini theta ini ada negatif ya. Jadi negatif ini, jadi menghitung theta ini kan rumusnya adalah BI ya. BI itu dibagi yang di kotakan ini ya. Jadi pembaginya itu nggak boleh nilainya negatif ya. Jadi ini kan AIK ya, kalau di nanti silakan dibaca alurnya, nanti simbolnya notasinya adalah AIK. Jadi ini A11, A12, A13, A14. Oh ini A21, A22 gitu ya. Jadi nilai A ini elemen dari matris itu nggak boleh negatif. Kalau pembaginya sudah negatif, ya langsung saja kalian buat strip gitu ya. Strip. Jadi nggak perlu dihitung lagi 0 dibagi 1/3. Atau meskipun di sini nilainya 8, 8 dibagi 1/3. Ya, 8 dibagi -1. Ya tetap aja langsung tulis strip. Jangan tulis -8 gitu ya. Tapi strip aja. Karena tidak boleh pembaginya itu adalah negatif. Nah, untuk menentukan mana yang paling minimum, ya AB kan yang negatif ini, yang min ini, strip ini. Jadi bandingkan aja 40 dengan 0, mana yang paling kecil petanya. Itu yang nanti akan menjadi basis yang akan keluar di iterasi berikutnya. Ya. Sama halnya untuk seperti ini ya, theta ini ada negatif, berarti pembaginya kan -2/3. Ya, langsung aja strip. Gitu ya.
Ini juga min 5/3 langsung save. Nah, itu. Kalau yang lain saya rasa sudah sama perhitungannya ya. Jadi untuk kesimpulannya nanti X1-nya ini 2000/41, X2-nya 1200/41, X3-nya 800/41. Nanti kalau ditanya nilai optimalnya berapa, nilai optimalnya adalah 52.000/41. Oke, contoh berikutnya saya percepat saja karena langkah-langkahnya ya sama aja gitu ya. Cuma di sini yang saya kasih lihat tahu bedanya karena bentuknya negatif di sini ya. Jadi kalau kita buat matriksnya kan min 1, 0, 0, min 1. Jadi diagonalnya min 1 ya. Jadi itu tidak bisa kita sebut dengan matriks identitas. Otomatis kita harus membuatnya menjadi matriks identitas dengan menambahkan tadi namanya variabel semu ya. Sudah saya bilang sebelumnya. Ya. Ya, kita ubah ya. Ini nggak bisa kita jadikan variabel basis karena bukan koefisiennya tidak sama dengan 1 ya. Ini bukan matriks identitas. Nilainya kan min 1 ya. Tempatnya min 1 juga. Kemudian kita tambahkan di sini namanya variabel semu. Ya. Jadi variabel semu ini nah, tergantung juga soalnya ya. Makanya diperhatikan soalnya apakah dia memaksimumkan atau meminimumkan. Kalau meminimumkan, maka koefisien yang kita tulis di fungsi tujuan itu pakai M ya. M ini adalah bilangan positif besar. Kalian bisa bayangkan M itu bisa miliaran, bisa triliunan, ya terserah. Pokoknya bilangan yang sangat besar gitu ya. Kalau soalnya minimum ya, kita kembali ke soal. Nah ini soalnya adalah minimum ya, minimumkan. Minimumkan ya. Kalau dia minimumkan nanti, nah di sini di dalam penulisan fungsi tujuan atau fungsi sasaran itu tambah M ya, plus M. Kalau meminimumkan. Kalau dia memaksimumkan pakai min M, ya, min M. Seperti itu. Jadi bilangan negatif terbesar. Yang berbeda dengan yang variabel slack tadi ya, selalu koefisiennya 0. Kalau yang semu ini tergantung soal, apa bisa plus M, bisa min M, tergantung soalnya minimum atau maksimum. Ya, nah, di sini penambahan variabel semu itu adalah yang ini X5 dan X6. Jadi plus X5 plus X6 seperti itu. Pokoknya variabelnya selain yang sudah disebutkan sebelumnya. Ini baru bisa kita jadikan sebagai variabel basis. Karena bentuknya sudah 1001 ya. Jadi matriks identitas. Cepat aja. Tinggal iterasi 0 ya tinggal dimasukkan dari data untuk persamaan di awal ya. Kalau yang atas ini matriks fungsi tujuannya. Ini adalah kendala-kendalanya dan B-nya juga ya. Jadi tinggal dikali aja untuk ZJ 4 kali M ditambah 2 kali M 6M ya. Ini 2 kali M ditambah 3 kali M 5M seperti ini. Kita cek. Karena soalnya tadi minimum ya, minimum. Minimum. Tuh. Jadi kalau minimum ya. Jadi ini kan soalnya maksimum ya. Terus kalau minimum ya sebaliknya berarti lebih besar sama dengan 0. Kita cek nih sini apakah lebih besar sama dengan 0. Kalau sudah lebih besar sama dengan 0 berarti sudah optimal ya. Kita cek yang baris 3 ada sampai 6. Ini kan positif ya, positif M berarti lebih besar dari 0 ya, sudah betul. Ini juga sudah betul ya.
Saya edit dulu ya, misalnya. Hmm, bisa diedit. Soal gigi itu harus lebih besar sama dengan teh. Kalau soalnya min, giginya harus lebih besar sama dengan 12 min 6M. Nah ini kira-kira positif atau negatif gitu ya. 12 kurang 6M. Negatif ya. 6 miliar dikurangi hanya angka kecil 12. Ingat ya. 12 kurang 6M. Ya, negatif 5 M-an gitu kan. Nah, kemudian ini 5 kurang 5M. Kan pasti negatif juga ya. Nah ini kan ada yang nggak sesuai ya dengan syarat optimalnya. Karena nilainya lebih kecil dari 0. Jadi pilih yang negatif terbesar. Yang negatif terbesar yang mana? 12 min 6M atau 5 min 5M. Ya. Yang terbesar adalah yang 12 kurang 6M. Ya. Maka kita buat kotak, hitung tetanya ya. Jadi 80 bagi 4, 90 bagi 2. Nilai yang terkecil yang mana? 20. Jadi X5-nya nanti akan diganti dengan X1. Oke. Ya, nanti silakan dipelajari ini ya. Merasa caranya sama gitu ya. Untuk yang M ini dianggap bilangan terbesar gitu ya. Tergantung nilainya apakah plus M atau min M. Nah, ini juga ini kita cek apakah ini asalnya minimum. Apakah ada yang sudah lebih besar dari 0 semua. Kalau dilihat ini kan sudah negatif nih, pas negatif. Otomatis ya belum optimal ya, perlu iterasi kembali, ya perlu direvisi. Kalau ini juga baris 2 dan 3 ini negatif. Baris 5 ini sudah positif ya. 3M kurang 6 dibagi 2. Itu. Kemudian cepat aja. Nah, ini ya, min ini karena pembaginya negatif ya langsung strip aja. Nah, jadi kesimpulannya X1-nya 0, X2-nya 40. Ya, kita lihat X3-nya nggak ada ya di sini, berarti 0. Dan X4-nya 30. Kalau kita kembali ke soal kan butuhnya cuma X1 dan X2 saja ya. Yang biru ini kan variabel flag, yang merah ini adalah variabel semu. Jadi yang hitamnya aja X1 dan X2. X1-nya 0, X2-nya 40. Jadi kesimpulannya ini. Ya. 0 dan 40. Jadi nilai minimumnya 0. Oke, materinya sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan? Cukup panjang juga nih penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung gitu ya. Jadi yang simpleknya saya bagi dua pertemuan ya. Minggu depan masih ada metode simplek juga. Ya. Tolong dipelajari. Eh, ya lumayan harus teliti sih perhitungan dari metode simplek. Kira-kira ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian aja ya. Selamat belajar, karena ini butuh latihan ya. Jadi dibaca, dilatih gitu ya, seperti itu. Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya,